Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ratnasari, NIM 82000001, Prodi MPI. Asal sekolah dari STIT Pemalang. Pada mata kuliah manajemen kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, menyatakan bahwa manajemen kurikulum ialah pengimplementasian jenis aktivitas dan fungsi manajemen, seperti perencanaan, penyelenggaraan, dan penilaian terhadap kurikulum. Sementara itu, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1-19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah serta sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Adapun tahap-tahap manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Yang kedua ada tahap pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau implementation. Dan yang keempat ada tahap pengendalian atau biasa disebut controlling. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan proyeksi tentang apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dengan berbagai pertimbangan sistemik, terarah, dan disengaja. Perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Suatu rencana yang baik terdiri dari 5 unsur khusus. Yang pertama, tujuan dirumuskan secara jelas. Yang kedua, komprehensif, namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi. Yang ketiga, hierarki, rencana dan terfokus pada daerah yang paling penting. Yang keempat, bersifat ekonomis, mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Dan yang kelima, layak, memungkinkan perubahan. Perencanaan kurikulum seperti dikemukakan di atas secara nasional menjadi tugas Departemen Pendidikan Nasional dan secara lokal menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten. Berikut beberapa tugas sekolah dalam perencanaan kurikulum. A. Memahami standar kompetensi dan silabus yang berlaku secara nasional dan lokal sudah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten. B. Mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi siswa dan kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. C. Mengembangkan materi ajar. D. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. E. Mengembangkan instrumen penilaian. Yang kedua, tahap pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara struktural dalam konteks manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademi atau kurikulum. Dalam konteks manajemen, suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yakni A. Organisasi perencanaan kurikulum. B. Organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum. C. Organisasi dalam evaluasi kurikulum. Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk organisasi sebagai berikut. A. Kurikulum mata ajaran. B. Kurikulum bidang studi. C. Kurikulum integritas. Dan D. Core kurikulum.
Tahap ketiga yaitu ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau biasa disebut KBM pada pembelajaran tuntas. Kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan adalah minimal 75%. Oleh karena itu, setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti rencana tindak lanjutnya sebagai yang tergambar sebagai berikut. Ada KBM, kemudian penilaian. Dari penilaian, waktu terjadwal habis kompetensi kurang dari 75% dan waktu terjadwal sisa. Yang terakhir ada kompetensi 75-85%. Tindak lanjut yang biasanya dilakukan adalah ada remedi, yang kedua pengayaan, dan yang ketiga akselerasi. Yang terakhir, nomor 4, ada tahap pengendalian. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu evaluasi yang dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Kepala sekolah berperan dalam mengendalikan sistem evaluasi agar evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Subandija, penilaian dalam pembelajaran dapat dilakukan yang A. Cara lisan, misalnya dengan tanya jawab atau diskusi. Yang B. Cara tertulis, misalnya laporan, karangan, tes, dan lain-lain. Yang C. Penilaian hasil karya peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan ada 4, yaitu planning, organizing, implementation, dan controlling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.